saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita bertemu di dalam kebaktian online Tangerang City Blessing. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Bungsu. Mari kita satukan hati. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 oh. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan.
setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami boleh dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh memberikan pengertian bagi kami semuanya Tuhan yang mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini Tuhan. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang saya cintai, dimanapun saudara-saudara boleh berada, saya percaya dan saya yakin semua kita tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap semangat, kita boleh tetap kuat, semua karena Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengambil satu tema yang berjudul krisis berubah menjadi berkat. Krisis berubah menjadi berkat, itu tema kita yang kita akan angkat sebagai firman Tuhan pada hari ini. Saya ambil dalam kitab Keluaran pasal 15, Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di dalam kitab Keluaran ini ada satu peristiwa yang bersejarah, khususnya bagi umat pilihan Tuhan. Nah, di dalam perjalanan umat pilihan Tuhan itu, prosesnya begitu sangat panjang untuk mencapai tanah perjanjian itu. Di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 dan 27 ini sampai 27 ini akan menggambarkan bagaimana bangsa Israel telah lolos dari kejaran tentara Firaun.
Tetapi apakah sampai di situ saja? Ya, bangsa Israel boleh menikmati ya kesenangan-kesenangan, tidak ada lagi tekanan-tekanan, tidak ada lagi masalah? Tentu tidak. Sebelumnya saya akan bacakan ayat per ayat ini untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan di Mara dan di Elim. Ayat yang ke-22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke Gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang kami akan minum? Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat yang terakhir. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dengarkan pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan dapati ada 2 krisis yang dihadapi oleh umat Tuhan. Pertama-tama, mereka tidak punya air, sesuai tadi kita baca di dalam ayat yang ke-22. Yang kedua, walaupun air sudah didapat, tapi airnya pahit. Ayat yang ke-23-nya. Kalau kita ambilkan semuanya daripada pelajaran-pelajaran dan sejarah-sejarah, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, bukankah ini sangat nyata sekali? Kenapa saya katakan demikian? Sekarang ini ada begitu banyaknya orang yang di PHK karena pemutusan hubungan kerja, apalagi dengan adanya virus corona ini yang makin hari bukan makin selesai. Dampak daripada virus corona ini membuat orang-orang yang kerja, orang-orang yang berusaha, khususnya yang perusahaan-perusahaan, banyak sekali yang dirumahkan. Lalu apalagi ada banyak keluarga yang menderita karena biaya hidup dan sekolah anak-anak yang semakin mahal. Dan semakin sulitnya ekonomi itu menjadi warna daripada kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup ini artinya tidak terkurung hanya pada krisis tersebut. Artinya ya kita bagaimana memandang, apakah kita hanya terkurung pada masa krisis saja, apakah kita fokus itu pada krisis saja. Tapi tidak demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun krisis banyak datang kepada kita, walaupun krisis ada di depan kita, kita sebagai anak-anak Tuhan itu diberikan kemampuan untuk kita menghadapi krisis itu. Puji Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, caranya yang ditempuh oleh umat Tuhan itu dengan cara apa? Sayangnya bersungut-sungut kepada Musa. Ketika dia dapati air dan ternyata air yang diminum itu pahit, dia komplain, dia marah-marah, dia bersungut-sungut kepada Musa. Dan apa yang terjadi? Dia mencari kambing hitam supaya apa? Supaya Musa tetap disalahkan. Agar Musa tetap disalahkan. Dia tidak mencari Tuhan. Ini sangat repot sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Nah, dia tidak mencari
Tuhan, tapi dia menyalahkan Musa. Bukankah kita demikian? Kita hanya fokus kepada persoalan, kita hanya fokus kepada kesulitan-kesulitan kita, kita hanya fokus kepada sesuatu yang kita bisa lihat, tetapi kita tidak mencari Tuhan yang benar. Lalu kita menyalahkan situasi, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan banyak hal. Kita lupa bahwasanya kita ada Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang menariknya sekali ini adalah masalah Musa. Musa memang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel itu. Dan apa yang terjadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu. Kalau Musa ikut terpancing, kalau Musa ikut marah, Musa ikut memarahi, bersungut-sungut dan sebagainya, memaki-maki bangsa Israel, apa jadinya? Semakin kacau dan semakin kacau keadaannya. Tetapi yang saya pelajari dan kita perlu teladani dari Musa ini sungguh luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia mengambil satu keputusan yang sangat-sangat tepat. Dia berseru dan berdoa kepada Tuhan. Saya bacakan ayat 25. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa dalam Keluaran 15 ayat yang ke-25. Mereka mendengar sungut-sungut, mereka mendengar maki-makian. Tindakan Musa, apa yang dilakukan di dalam ayat yang ke-25? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Luar biasa. Ada solusi di dalam Musa berdoa kepada Tuhan. Ada jalan keluar ketika Musa berseru kepada Tuhan, membawa masalahnya kepada Tuhan. Ada solusi yang luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Lalu apa solusinya? Solusinya Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu yang tadinya menjadi pahit tiba-tiba berubah menjadi manis. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Artinya di sini ya, Musa ini betul-betul tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Musa tidak mengandalkan kehebatannya sendiri. Tetapi kita lihat ya, Musa juga tidak mengandalkan pengalamannya, ya pengalamannya menonjolkan pengalamannya hebat dan sebagainya. Tapi Musa berdasarkan apa? Musa berserah kepada Tuhan. Luar biasa. Dan apa yang menarik lagi? Musa bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman di tengah-tengah masalah memang penuh resiko. Antara benar atau tidak, kejadian atau tidak. Saudara bisa bayangkan, kalau Musa mempertunjukkan sesuatu, dia melemparkan kayu, hanya kayu biasa, lalu dilemparkannya, udah jelas-jelas air itu pahit, lalu dilemparkannya, apakah langsung bisa? Apakah tidak ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri Musa? Apakah Musa bertanya, iya benar juga. Kalau ini benar terbukti, kalau terbukti tidak terbukti, habislah saya dengan orang-orang Israel yang mencomokkan saya. Demikian juga orang Israel memandang. Apakah Musa ini sudah stres? Apakah Musa ini sudah gila? Dan sebagainya. Banyak cemooh-cemooh. Demikian juga Bapak Ibu yang saya mau beritahu kepada kita semua. Mungkin kita di dalam keadaan masalah terjepit. Mungkin himpitan datang, pergumulan datang. Lalu Tuhan mengatakan kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Lalu kita juga menasihati orang ada masalah dan sebagainya. Kita katakan doa saja. Jalan satu-satunya doa saja. Pasti di dalam doa ada jalan keluar. Apakah mereka mau menerima apa yang kita katakan? Belum tentu. Nah, iman mengandung resiko. Tetapi iman memberikan kemenangan ketika kita taat kepada Dia dan melakukan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang memang betul-betul bertindak dengan iman. Dia melakukan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Apa yang terjadi sungguh luar biasa. Saya percaya juga, persoalan apapun dalam hidup kita, impitan apa kita pun, kita cari Tuhan. Ketika kita cari Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup melakukannya. Bukan kita yang melakukannya, Tuhan. Disitulah kita lihat keajaiban-keajaiban, mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ya, ini perlu ketaatan. Musa
selalu memakai ketaatannya kepada Tuhan. Luar biasa. Ketaatannya bagaimana? Dia taat apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Tuhan katakan ya, melemparkan kayu itu ke dalam air, nah luar biasa. Dia taat apa yang dilakukannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Sepotong kayu ke dalam air, masukkan seperti tadi saya ngomong. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Krisis kekurangan air menjadi satu berkat yang luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya Tuhan juga akan membawa kita keluar ya dari krisis kita hari-hari ini ya. Dan mengubah krisis kita ini menjadi berkat apabila kita tetap ada di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel 15 ayat 22, katakan, dengar-dengaran lebih baik daripada korban, ketaatan lebih baik. Bapak Ibu, berapa banyaknya kita dengarkan firman Tuhan itu tidak menjadi masalah. Tetapi berapa banyaknya kita melakukan, kita meresponi akan firman Tuhan, itu jauh lebih baik. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan di mana saudara-saudara pun berada, ya, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun pergumulan kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Maka apapun krisis yang begitu ya sangat menghimpit kita, Tuhan sanggup mengubah menjadi berkat yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Tetapi pada hari ini sungguh boleh memberkati kita, bahwasannya jangan fokus kepada krisis, tapi fokuslah kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah krisis menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya percaya kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita mulai dengan berdoa. Kita juga akan berdoa kembali untuk firman yang kita boleh dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah disampaikan kepada umat-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan, krisis boleh datang, krisis boleh menghadapi, tapi kami bersyukur Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan hikmat, marifat, pengetahuan Allah yang luar biasa untuk kami juga menghadapi krisis yang datang kepada kami. Kalau kami taat kepadamu Tuhan, kami patuh akan kebenaran firman-Mu Tuhan, maka krisis yang kami hadapi berubah menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di kesempatan ini juga kami terus berdoa Tuhan, bagi umat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Baik umat-Mu Jemaat Tangerang City Blessing maupun setiap kami mendengarkannya ya Bapa. Biarlah kabar baik ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan baginya mereka ya Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tidak ada jalan keluar, Tuhan boleh memberikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan ya Bapa. Terlebih juga pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pandemik ini ya Tuhan. Oh, virus corona ini kami percaya Tuhan tetap memelihara kami, Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa untuk usaha daripada bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk mencari vaksin kami percaya Tuhan akan memberikan petunjuk yang luar biasa ya Bapa. Supaya umat-Mu dan bangsa negara kami juga boleh terlindungi oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, biarlah Tuhan tetap melindungi kami, tetap menjaga kami Tuhan, dimanapun kami berada. Keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, semuanya ada dalam lindungan-Mu. Pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan, semuanya akan berhasil di hadapan-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan anaknya di dalam Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Yang sudah diberkati, kita katakan amin bersama-sama. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita.